melaporkan beberapa orang ya dan beberapa hal. Ya, beberapa orangnya itu siapa saja dan halnya itu apa saja? Yang pertama aku laporin mantan asisten saya yaitu Fida. Di sini saya umumin kalau misalkan Fida itu sudah tidak bekerja sebagai asisten saya lagi dan dia itu berhenti resign secara tidak profesional, tanpa serah terima, tanpa mau datang menemui saya, tanpa mau bicara dengan baik-baik. Dia langsung cabut dan menyerahkan semua data saya secara tidak profesional langsung dikasih ke ojek online, dikirimin ke rumah saya. Harusnya kalau misalkan dia profesional dan dia tahu handphone saya itu ada yang berisi semuanya mata pencarian saya, akun TikTok, akun Instagram saya, dia harusnya menyerahkan serah terima aja sih, profesional aja sih. Per kapan sih? Sebelum lebaran ya, tanggal berapa ya? Februari mana? Lupa aku tanggal berapa ya? Hah? Februari. Sebenarnya dia desainnya tuh udah tanggal 20-an ya, desain saya tidak baik-baiknya ya. Di hari itu saya lagi ada kerjaan dengan 7 brand. Saya lagi live streaming dengan 7 brand, saya live 12 jam. Di hari itu saya baru angkat kista di gigi saya. Jadi benar nggak bisa ngomong, saya mesti live, terus gitu dia kirim handphonenya. Jadi saya sekantor itu bingung mesti kontekan sama siapa saat live. Kan kalau misalkan lagi live itu kan harus tektokan sama brand kan, barangnya mana, produknya mana, itu semua belum disiapin. Dia gojekin handphonenya gitu aja sih. Janjinya Pasal yang dilaporin nggak? Hah? Pasalnya Pasal yang dilaporin itu setelah dia kirim handphonenya sorenya kan, gua ngecek handphonenya kan, gua ngecek handphonenya itu memang banyak chattingan yang dihapus dan bukti-bukti transfer. pasal yang dilaporin. Iya, penggelapan. Penggelapan ya? Iya. Nah, habis gua cek itu banyak chattingan yang dihapus, terus gitu bukti transfer terus dihapus-hapusin kan. Bukti transfer dihapus-hapusin, terus gua minta ke yang dia chattingan, ternyata yang dihapus-hapusin itu adalah bukti transfer terus gitu sama chattingan yang dia minta ditransfer ke rekening pribadi dia. Datang juga sama orang tuanya Kak Denis ke rumah Iya, itu. dia datang sama orang tuanya ke rumahnya. Itu dalam hal apa Kak? Mau minta maaf, minta berdamai, terus seperti apa? Minta maaf dan minta berdamai. Jadi dia pertama datang sendiri. Dia awalnya datang masih mengelak. Dia datang itu setelah aku kontenin ya. Beda. Jadi kalau misalkan dia datang dengan etikat baik, serah terima, dia datang sebelum saya kontenin. Saya udah diem aja tuh selama 10 hari dia ngancem-ngancem saya melalui admin saya. Saya nggak usah diinjek-injek sih. Jadi saya kontenin aja. Biar jelas gitu kan, biar semua orang tahu kan. Berarti ada bentuk ancaman. Oh iya. Apa ancaman? Dia bilang katanya dia bilang gini katanya, kalau masa iya gua kasih ke orang kalau misalkan gua resign karena digaji. Gua kasih tahu di semua karyawan gua gak ada yang resign karena nggak digaji. Semua karyawan gua itu digaji, nggak ada yang mana ada sih karyawan gua resign karena nggak digaji, kagak ada sama sekali. Dia itu sudah digaji, perlu digarisbawahi, dia itu sudah digaji. Yang belum dikasih itu adalah komisinya karena satu hal, gua udah minta mana laporan keuangan dan laporan penjualannya yang gua minta dari sejak hari H sampai sekarang belum dikasih. Laporan keuangan yang gua minta sejak dari tahun lalu belum dikasih. Biasanya itu dia kan kasih petikes laporan tiap hari kan. Gitu, gua minta itu dia nggak mau kasih. Bentuk ancamannya apa? Ya seperti itu dia ngomong. Oh. Gua mau Ada teror gitu. seperti yang dia ngomong tadi. Perlu gua ngomong ke orang kalau misalkan gua resign karena nggak digaji. Gitu. Terus tadi kan katanya ada beberapa hal ya. Apalagi gitu. Selain Frida, apakah ada yang lain lu laporin apa gimana? Ada, jadi karya admin gua di rumah sama beberapa sama host live. Jadi host live gua yang namanya Umay. Kalau kalian sering nonton live gua, itu ada host live gua yang jualan piyama. Jadi piyama gua itu si Umay ini jual penggelapan juga. Gua laporin atas penggelapan karena si Umay ini menjual piyama gua secara sendiri dan transfer ke rekening dia. Ngerti nggak? Jadi si Umay ini dia live nih. Ini kita live nih, dia kan, hai guys, nih piyama gua, piyama orang kaya, berapa piyamanya bagus banget kan. Terus kayak gitu si Umay, terus kayak gitu ada customer nih yang chat nih, kakak itu piyamanya aku mau beli dong. Nah ini kan langsung di chat sama si Umay, di DM pribadi, habis di DM pribadi di chat, terus bilang belinya lewat saya aja, belinya lewat saya aja sama tim packing gitu, belinya lewat saya dan tim packing. Habis itu di direct, diarahkan lah untuk ke WhatsApp pribadi, lalu mereka chattingan, lalu kasih ke rekening pribadi, terjadi transaksi. Itu namanya maling, dia jual piyama gua tanpa izin gua. Namanya iya itu lu ngambil barang gua, itu kan bukan punya lu gitu. Gitu sih. Total kerugian Kak? Berapa? Sampai Gua berapa? kalau misalkan nih gua mau hitung sih print rekening koran ya. Tapi kalau misalkan udah setahun lebih gini, menurut gua kira-kira setahun lebih kejadiannya lah.
Oke, total kerugiannya berapa sih? Ada nggak lu total berapa gitu? Totalnya kalau udah setahun ini ada kali 1000 piece, ada kan 200 jutaan. 200 Kalau- jutaan, iya, 1000 piece. Kalau misalkan udah setahunan ini ya, ini kan bukan satu orang. Iya. Total dari saya itu banyak masalah kayak gitu, dan gue belum bisa sanggup ke kantor karena gue itu fokus sama Jaden. Jadi waktu awal-awal Jaden lahir itu aku tuh banyak ketakutan kan, parno kan, jadi ibu-ibu, namanya gue kan ibu dan ayah sekaligus tanpa suami pula. Jadi gue sendiri kan. Jadi tuh waktu itu gue benar-benar ketakutan pas lahir itu. Jaden kan kurus kan, dibilang kurus sama banyak orang, terus udah gitu bilirubinnya tinggi karena Jaden sakit kuning kan waktu itu kan. Jadi harus dimasukkan ke dalam box itu selama beberapa hari. Jadi gue nggak bisa kepikiran lah stok opnam, stok ini segala macam, ngecek masuknya berapa, barang keluarnya berapa. Jadi memang gue mau fokus sama Jaden gitu, dan gue serahin itu ke karyawan aku dan Frida yang aku percaya sih sama ya. Tapi ternyata kan disalahgunakan kepercayaannya. Harusnya nggak percaya sama orang sih, harusnya kita ngecek sendiri. Nah, setelah kejadian ini juga kan lebih dari satu orang, Kak. Ngerasa ada dugaan persekolahan nggak sih? Pastilah, pasti nggak mungkin nggak tahu kan. Terus iya pasti menurut gua ya namanya bangke, kalau misalkan dikubur sedalam-dalamnya tetap aja kecium juga, walaupun ramah keciuman tapi pasti kecium, namanya bangke. Ya apalagi lu makan dari tempat gua, lu dapat gaji dari tempat gua, lu minta kasbon dari tempat gua, terus diperlakukan secara layak. Mereka bikin salah banyak banget, gua maafin, tapi gini balasannya ya udah nggak apa-apa. alibi Nggak apa-apa, kita doain aja yang terbaik buat mereka yang maling-maling itu. alibi Umay apa? Hah? Alibi Umay ketika Belum ngomong langsung aja, belum aku laporin. Belum menghilang atau seperti apa? ada komunikasi, dia belum tahu aku laporin. Bicara kasbon, Zaman sekarang kasbon. mah nggak usah banyak ngomong lah, udah laporin aja lah, daripada ribet. Gue mendingan gue ngurus anak, waktu energi ya mendingan buat ngurus anak deh, beneran deh. Nah, setelah pasca ini gimana nih mungkin nge-handle untuk segala kerjaan gimana? Iya, gue mau panggil auditor internasional dari Nigeria. Serius, biar murah bayarnya pakai Zimbabwe. Kerugiannya mau nanya lagi, tadi kan udah bilang kurang lebih ya, kalau 1000 piece itu adalah 250 jeti kurang lebih ya, kalau misalkan di total semuanya ya. Kalau mereka mau Sekarang Edos semua lagi di Edos sendiri, Kak. Apa? Lagi megang. lagi buka loker, Loker ada, loker buka loker, iya. Kau mau jadi Yosef? Lebih selektif lagi nggak sih bakal memilih karyawan? Hah? Lebih selektif Iya lagi. pastinya. Gue itu tidak selektif kan, gue itu percaya dengan kayak dulu kan, gue kan Frida tuh bawa lugu kan, jadi gue percaya kayak Frida tuh sebenarnya dulu dia cerita sama gue, dia pernah ada kasus di kantor sebelumnya, jadi gue pikir nggak masalah karena gue pikir manusia itu bisa berubah kan. Iya kan, gue pikir manusia bisa berubah. Dulu aja gue ngoceh-ngoceh terus, sekarang bisa enggak ya, bisa berubah dong. Dulu gue pemabok, sekarang enggak, kan bisa berubah berarti. Gue pikir orang juga, ya ternyata enggak, say. Ya kan, sekali berkasus ya kasus gitu. Kasus di kantor yang lama kasusnya sama? Iya, Sama. apa? Penggelapan. Bukan. Ada sampai kasus polisi juga. Hmm. Dia jual obat COVID kalau nggak salah. Jual obat COVID? Iya. Berarti untuk sekarang di-handle keluarga atau gimana untuk segala Handle sendiri lah, nggak lihat muka gue puyeng. Bukan puyeng kebanyakan duit nih, puyeng handle. Hah? Jangan ke-shoot namanya ya. Lu mah kalau kagak langsung ada yang live lagi monyong. Nih apa namanya dulu nih, yang kita dulu deh. ya Gimana kita ya? boleh Sebutin Buktinya apa aja aja yang nomor dibawa? aja nama. laporannya. Gue sebutin aja ya. Nomor laporan Nomor aja. laporan. LP-nya berapa nomor LP? Nomor LP-nya nih